warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 2 dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suparno SPD. Saya adalah seorang guru di SDN 03 Sidomukti, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi keutamaan sholat duha. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Pak Guru mulai, kita berdoa dulu seperti biasa, doa sebelum belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Allahumma amin. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran, kita cek absensi dulu ya. Satu, Abim, Dabim, gak masuk. Kemana? Sakit. Ya. Erlangga Diki. Ya. Asifa. Caca Valencia. Nadia Nur Zaskia. Karim Khairun Nisa. Nur Halimah. Ika, Widya, Okta. Berarti yang tidak masuk Abi. Ya. Kita doakan semoga Mas Abi cepat sembuh. Selanjutnya, ya, pada kesempatan kali ini kita tetap mengerjakan seperti biasa ya, surat-surat pendek. Hari kemarin nyampe surat, kita ulang dari surat Anas lagi. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Huwal Ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik, semuanya. Pembelajaran kali ini yaitu bertema, tolong dibuka bukunya LKS-nya halaman 30. Buka semuanya LKS-nya. Buka. Ya, tentang apa? Keutamaan sholat duha. Ya, keutamaan sholat duha. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak itu mengetahui ya, hukum sholat sunnah duha dan keutamaan sholat sunnah duha. Seperti yang Pak Guru bilang kemarin ya, untuk pembelajaran yang pekan depan itu tentang apa? Tata cara sholat duha. Ya, untuk pembelajaran yang kemarin yaitu tata cara sholat duha. Terus, apakah anak-anak sudah tahu hukum sholat duha? Atau belum? Belum. Keutamaannya, keutamaan sholat duha belum tahu? Belum. Ya, makanya nanti kita pelajari bersama-sama. Pada hari ini, kalau perhatikan ada sebuah video, nanti bisa dilihat. Nah, itu tentang apa? Keutamaan sholat sunnah duha. Ya, nanti biar bisa tahu bagaimana sholat duha itu keutamaannya seperti apa. Tolong diperhatikan ya. Memiliki banyak keutamaan. Sholat duha yang seharusnya memotivasi kita untuk mengerjakannya. Di antara keutamaan sholat duha tersebut adalah: pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360% tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persediaan itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bermanfaat duha sebanding dengan pahala seperti itu. Kedua, mencukupi kebutuhannya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku
akan bisa menjadi penyebab hati gelisah dikarenakan kurang rezeki yang diperoleh serta mencegah bahaya putus asa bagi sebagian orang yang tidak diberikan rezeki yang cukup. Sholat duha adalah merupakan salah satu perantara agar keinginan cepat terkabul, seperti halnya kita mengerjakan sholat hajat. Ketiga, meraih rumah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang dengan tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang yang banyak dan tentunya keuntungan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manfaat tawakal amat besar. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan ke tempat perang dan banyaknya ghanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." Keempat, diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan menjanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang sholat 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, mendapat pahala haji dan umrah. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna." Keenam, menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak 2 lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak 2 lautan." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketujuh, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang diberikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melaksanakan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah dengan kasih sayang Allah." Hadis riwayat Tabrani. Semoga dengan mengerjakan sholat duha kita mampu menambah kadar keimanan dan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai dalam hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita apa? Video apa? Keutamaan sholat sunnah duha. Sekarang anak paham ya? Banyak sekali keutamaan sholat sunnah duha ternyata. Apa yang seperti yang kita kerjakan setiap pagi, ternyata pahalanya sangat banyak sekali. Dibangunkan rumah di surga dan lain-lain. Nah, ini Pak Guru punya permainan, ya. Ada puzzle, tahu puzzle? Ini puzzle. Nah, ada anak-anak mengambil satu persatu, ya, satu persatu. Nanti anak-anak tugasnya adalah membacakan dan memasukkan puzzle ke tempat yang telah disediakan. Seperti contohnya, contoh ini, Mbak Helena ambil nomor berapa satu, berdiri, dibacakan, dibuatkan misalnya disebar, langsung nanti dimasukkan di tempatnya. Ya, paham? Bisa ambil satu persatu, silakan bisa masuk ke depan, puzzle-nya nanti dibaca secara urutan ya. Nah, itu tadi terkait keutamaan sholat sunnah duha. Jadi anak-anak sudah memegang, ya, anak-anak sudah memegang semua hasilnya. Sudah. Jadi yang nomor satu siapa? Nomor satu. Ada nomor satu, dua. Nah, nanti bergiliran, ya, Mas Diki nanti berdiri membacakan yang keras satu. Ya, sekarang disebutkan nanti dimasukkan sama. Langsung dilanjut yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Bisa dibacakan nomor 1. Nomor 1 dibuatkan istana di surga. Ya. Masukkan di situ. Maksudnya nomor 2. Dua diampuni dosanya. Ya. Selanjutnya nomor berapa? 3. Nomor 3. Nomor 3 mana? Ya, nomor 3. Ya. Bisa langsung. Taruhnya di sini. Oh, ke depan. Ini, sini. Nah. Lanjutnya nomor 4. 4 dimudahkan rezeki. Ya. Nomor berapa? Nomor 5. Jadi ya, keras katanya. Nomor berapa? 6. Siapa nomor 6? Ya, balas setara umroh. Terus nomor selanjutnya 7. Ya, sedekah seluruh tubuh. Nomor berapa? 8. Siapa nomor 8? Ya, hubungan sah. Terus terakhir nomor 9. Ya. Ada 9 keutamaan sholat sunnah duha. Kita baca bersama saya. Yang pertama apa? Dibuatkan istana di surga. 2. Diampuni dosanya. Nomor 3. Mencegah penyakit. Nomor 4 apa? Dimudahkan rezeki. 5. Waktu terbaik untuk doa. 6. Pahala setara umroh. 7. Sedekah untuk seluruh tubuh.
dapat mendapat keuntungan ke 9. Sholatnya orang yang kembali taat. Sekarang paham ya anak ya? Nah itu bahwa ada 9 keutamaan sholat duha. Masih banyak lagi keutamaannya. Ya, selain itu masih ada banyak lagi. Dan sekarang ya, anak-anak ada pertanyaan? Gak ada. Berarti udah paham semua ya? Itu ya tentang keutamaan. Nah, sekarang anak-anak membuat poster. Nah, poster itu. Nah, contohnya ada poster. Nah, poster itu seperti ini. Ya. Poster. Nanti caranya anak-anak itu membuat sebuah poster tentang keutamaan sholat Jumat. Contoh ya. Contoh. Keutamaan. Ada keutamaan dibuatkan istana di surga. Jadi contohnya seperti ini. Ini kotak ya. Istana itu identik dengan apa? Rumah. Nah, ada seperti ini. Ini rumah. Nah, katakanlah rumah. Nah, rumah di sini dikasih apa? Dibuatkan istana di surga. Nah, istana di surga. Contohnya seperti itu. Ada lagi apa? Waktu terbaik untuk doa. Nah, gambar, gitu. Gambar. Waktu kali ini gambar jam. Jam 12, jam 1, titik. Nah, terus ditulis siapa? Terbaik untuk doa. Untuk doa. Contohnya seperti itu. Divariasi aja anak-anak, tinggal pilih yang mana. Ada sholat ya, ada sholatnya orang yang kembali taat, digambari orang sholat boleh. Ada yang diundangkan rezeki, gambarnya duit, ya, gambarnya duit boleh. Paham? Sudah paham? Nah, sekarang Pak Guru bagikan, nah itu ya salah satu contohnya. Pak Guru bagikan kertas, kalian mengerjakan poster, ya, poster satu-satu. Ya. Ada yang nggak bawa pensil? Dila bawa pensil? Nggak bawa? Kalau nggak, itu tolong dipinjemi. Nah, makasih ya Mbak Ika ya. Ini salah satu teman kita, tolong menolong. Kalau temannya yang ada yang nggak bawa pensil, ditolong dipinjemi. Kalau ada teman yang sakit dijenguk, kita adalah ini kertas ya, satu persatu anak-anak membuat poster. Anak membuat poster. Membuat poster ada seperti yang dicontoh. Ya. Ya, 40 menit diselesaikan 40 menit membuat poster ya yang bagus. Oh, gambar ini apa? Istana kayak menunggu. Gambar uang juga boleh.
Itu istana. Apartemen yaitu city. Kalau sudah bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Ya Pak Ida udah kumpul semuanya. Udah, waktunya udah habis. Kumpulkan semuanya. Ya, ready ya, kita tepuk dulu ya, tepuk dulu. Tepuk anak soleh, aku dihormati, cinta Islam sampai mati. Wah, ini bagus-bagus sekali. Ada istana, ada jam, waktu berdoa. Baik, ya, buka sudah dikumpulkan. Jadi untuk kesimpulannya, ya, keutamaan sholat sunnah duha itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Salah satunya apa? Dimudahkan rezeki. Makanya jangan malas-malas untuk sholat sunnah duha. Gak boleh malas-malas untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Terus diampuni dosanya, ya, diampuni dosanya juga. Ada lagi, ya, ada lagi apa? Waktu terbaik untuk berdoa. Jadi keutamaan sholat sunnah duha itu banyak sekali. Salah satunya yaitu menzakati seluruh tubuh kita itu perlu dizakati. Caranya bagaimana Pak? Dengan sholat sunnah duha 4 rakaat. Paham anak-anak? Paham ya? Untuk materi, ya, untuk materi pada pertemuan pekan depan, yaitu tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Makanya anak-anak nanti dipelajari dulu di halaman selanjutnya, halaman 42, tentang kisah Nabi Ayub. Nanti untuk pertemuan pekan. Karena waktu tanya, pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak? Sekarang anak paham atau tidak tentang masalah sholat duha? Sudah paham? Tambah semangat lagi ya untuk sholat sunnah duhanya ya. Harus semangat. Mungkin cukup dari Pak Guru. Pokoknya anak-anak tetap selalu menjaga sholat sunnah duha. Jangan males. Setiap pagi kita di sekolah harus selalu hadir saat sholat sunnah. Belum waktu tutup, ya, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan, aku minta maaf. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.